yang namanya Kiai di Magetan. 4 orang. Kemudian santrinya ada 117. Itu disembelih, Pak. Satu-satu. Tahun 45. Ibu dan Bapak sekalian, betapapun ini September ya. September gitu kan. September ada apa? Baik, ini sejenak kita buka pintu. Ada 5 pintu. Pintu komunisme itu menguasai suatu bangsa. Pintunya apa? Yang pertama adalah harakah tajhiliyah, gitu aja. Harakah itu gerakan, tajhiliyah itu dari kata jahala, yujahilu, tajhilan. Artinya apa ini? Pembodohan. Jadi langkah pertama biasanya mereka akan melakukan pembodohan dulu, Pak. Jadi bagaimana negara atau bangsa, masyarakat ini dibodohkan dulu, Pak. Nah, ini caranya nanti banyak. Antara lain gitu ya. Biasanya orang-orang yang dekat dengan komunisme ini, anak buahnya Karl Marx ini biasanya nanti diberi gelondong pengarem-arem ini biasanya ya. Supaya apa? Supaya sampai kepada program mereka untuk apa ini? Pembodohan. Antara lain Snok-Horgrønje ini juga pernah mengajukan tesis. Karena umat Islam ini tidak bisa dikalahkan dengan perlawanan, face to face tidak bisa. Tapi harus dilemahkan dari dalam. Sehingga tesisnya apa? Jauhkan mereka itu dari Al-Quran. Ini kan pembodohan. Jadi upaya-upaya apa ini? Upaya-upaya pembodohan. Nah, saya tidak tahu ini. Kita terasa apa enggak ini? Ada Zoom ini terasa enggak? Ini saya sudah coba bertemu dengan beberapa dosen, beberapa guru ini mulai mengeluh, Pak, sekarang ini. Apalagi yang anak-anak guru-guru SD ini sekarang. SD ini mengeluh sekali gitu. Dengan model pembelajaran yang sekarang. Kurikulum diganti yang sekarang ini. 2013 diganti dengan kurikulum yang sekarang. Jadi sekalian, ini upaya pertama. Jadi yang pertama adalah pembodohan, tajhil. Oleh karena itu pada awal-awal masyarakat Arab dahulu itu terkenal sekali dengan istilah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah. Karena kalau orang sudah bodoh itu akan mudah langkah kedua itu dimiskinkan, Pak. Bagaimana ini langkah ini sampai dengan supaya orang-orang itu miskin. Noni-noni Belanda dulu ketika ya saya membaca buku sejarah ya. Noni-noni Belanda itu senang sekali itu kalau membawa kicrik ya, koin kecil-kecil itu kemudian dilempar ke inlander ya. Anak bumi putra. Terus mereka berebut, Pak. Berebut koin itu, wah senang sekali mereka. Jadi ada rasa ini pemiskinan ini. Bagaimana caranya supaya suatu masyarakat itu dimiskinkan? Saya tidak tahu ini sudah mulai kroso apa belum ini. Pemiskinan ini sudah mulai terasa atau belum? Harga cabai 9.000 ya. Berapa waktu yang lalu itu malah di Demak itu diecret-ecret dibuang. Bagaimana supaya petani ini tidak kuasa lagi gitu kan. Harga jagung sekarang ini 6.500. Akhirnya peternak-peternak bagaimana? Ngamuk, Pak.
Jadi arahnya ke sana. Nah, ini teori ini betul atau enggak? Coba nanti kita cocokkan dengan apa yang kita rasakan. Oke. Kemudian al-harakah alla istiqlaliyah. Gerakan penergantungan. Jadi ada orang kecil ini selalu bergantung kepada yang besar, gitu kan? Sehingga apa? Yang kecil-kecil itu enggak berdaya lagi. Harus bergantung kepada sesuatu yang besar. Jadi ini memang diciptakan, ketergantungan itu diciptakan. Kemandirian harus tidak ada. Jangan sampai mandiri, gitu. Monggo, ini andai kata masjid ya. Andai kata masjid ini akan kita anukan ya, kita tingkatkan grade-nya, grade kemandiriannya. Monggo nanti bersama-sama dengan Masjid Al-Manar di Paraan ya. Bareng-bareng Masjid Al-Manar di Paraan, kemudian di sini Al-Amin, kemudian mungkin nanti di Magelang ada Al-Amin juga di Bumi Prayudan gitu kan misalnya, dengan Izul Islam ya. Izul Islam ini hidup ini kan. Jadi masjid-masjid yang hidup ini harusnya saling menguatkan ya. Harus saling mendukung itu aja. Kemudian harokah istilaiyah, yaitu penguasaan. Jadi kalau sudah bodoh, wis bodoh, miskin, kok tergantung, ya wis. Yang berikutnya gampang enggak? Gampang sekali. Dikuasai, gitu kan. Ada pepatah bahasa Arab ini menyebutkan begini, jawi' kalbaka yatsba'ka. Jawi' itu artinya apa? Ju' itu lapar. Buatlah anjingmu itu lapar. Jadi kalau anjing itu lapar, yatba'ka, maka dia akan selalu mengikuti kamu. Apapun yang kamu suruhkan, dia mesti akan ikut. Ini saya mengutip syair ini syair lama ini, jawi' kalbaka yatba'ka. Jadi ini harus hati-hati ini, harus hati-hati betul. Jangan bilang nggak ada Pak, ada. Bahkan by name itu di Temanggung ya kan, Masya Allah besar itu di Temanggung itu. Kaloran itu, Temanggung itu ada 100.000 keluarga di Temanggung itu, yang sudah jelas itu. Ini sepertinya nggak afdol kalau nggak saya berkomentar tentang September gitu kan, supaya kita ingat-ingat itu. Ya anak-anak sekarang kan nggak tahu Pak, nggak tahu yang siapa Faisal ya, di Faisal tahun 65 di mana? Oh belum ada Pak, tahun 65 belum ada, nggak tahu gitu. Maka ini yang perlu untuk kita ingat-ingatkan lagi. Yang namanya kiai di Magetan 4 orang, kemudian santrinya ada 117, itu disembelih Pak, satu-satu, tahun 45. Ada enggak? Ada. Saya lupa enggak bawa bukunya nih tadi. Bukunya ada. Kiai Keranggan ini ada, itu monumennya itu masih ada ini sampai sekarang ini masih ada. Mudah-mudahan nggak dibongkar itu. Itu yang orang di bekas dipenggal itu ada, itu patungnya itu ada. Jadi apakah komunisme itu ada? Ada. Maka saya berani katakan begini, sing muni ora ono DNN PKI. Yang mengatakan tidak ada berarti dia sudah ketempelan, Pak. Karena ada. Ya mungkin kemudian orang mengatakan coba tunjukkan buktinya mana, gitu kan? Ya, kadang-kadang
logikanya ya saya buat yang enteng aja. Mohon maaf ya, kalau di antara kita ini, maaf ini contoh saja. Tiba-tiba ada yang kentut. Bau enggak? Ada enggak kentutnya? Kalau bau itu ada enggak kentutnya? Ada, oke. Tetapi bisa enggak ditunjuk satu-satu? Ya enggak bisa, tapi ada enggak? Ada. Nah ini langkah-langkah ini sekarang sudah ada. Penguasaan, penjajahan, ini yang terakhir. Rupiah kita di angka berapa sekarang? Sekarang ibu bapak sekarang boleh membayar pakai yuan, boleh Pak sekarang. Sudah bukan hanya dolar. Sekarang yuan boleh sekarang. Sudah resmi Pak, resmi jadi mata uang yang boleh dipakai di Indonesia. Jadi kalau panjenengan membayar yuan kan berarti kan sana dapat. Nah, ibu dan bapak sekalian, ini sekelumit sajalah. Sekelumit saja. Hari ini Ustadz Alfian masih di Solo insya Allah. Masih di Solo gitu. Tempo hari telepon, guru kangen, aku kangen gitu. Mohon maaf beliau kalau manggil saya guru gitu. Guru aku kangen sama. Jadi saya bisa nangis karena dia.